Saya kira geret-geret koper juga. Kirain Kang Irlan mau pindah ke kota Mekah. Emang di Mekah? Oh, di Jeddah. Dia untuk anak kecil di bawah usia 18 tahun ke bawah itu masih belum bisa untuk masuk ke Masjidil Haram. Meskipun di pelataran juga? Di pelataran, kalau pelataran bisa, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Untuk vlog kali ini sahabat ya, saya mau ngobrol santai bersama Dek Iya. Irlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini juga. Ada siapa? Fitria Denafa. Fitria Denafa. Masih bersama Fitria Denafa. Dan ini apa? Ya ngobrol santai. santai. Ya, saya penasaran biar apa ya unek-uneknya keluar. Terungkap. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh ya, ini mau tanya langsung ya Mbak Fit ya ke Dek Irlan. Apa ya? Kira-kira apa ya? Kok saya langsung curiga ini apa ini yang mau ditanyakan gitu kan? Enggak, ini kan ada unek-unek. Ada unek-uneknya yaitu saya itu timbul tanda tanya. Iya. Dek Irlan ini kok saya lihat keluarganya kok diboyong gitu ke kota Jeddah. Oh iya, jadi tanya alasannya seperti apa, Iya, kenapa gitu ya? Alasannya. Jadi alasannya setiap hari kan saya keluar rumah dengan teman-teman. Setelah teman yang ini ganti teman yang lain, setelah teman yang ini ganti lagi teman yang lain. Nah kemarin sempet sih sekitar bulan yang lalu. Uminya Aulia nih, ini Aulia nih, ada juga nih hadir. Katanya kita kapan ya keluar rumah gitu kan, mau refreshing, kalau bisa pengen silaturahmi juga dengan teman-temannya yang ada di Jeddah gitu kan. Tapi nanti aja kalau ada waktu katanya, kata Umi Aulia. Nah, pas alhamdulillah sekarang kebetulan ada waktu, kita menyempatkan waktu untuk keluarga. Saya khususnya menyempatkan waktu untuk keluarga kecil, bawa Aulian, boyong anak istri lah istilahnya, sambil ngejemput teteh. Tahu teteh? Teteh itu kakak. Mbak bukan mbak mungkin ya? Iya, Mbak kakak. Dita, iya. Kalau yang Teteh saya di sini Mbak Yu ada yang paling besar, kerjanya di kota Jeddah. Nah maka dari itu mumpung si teteh juga lagi libur kerja, makanya kita datang ke sini dan untuk silaturahmi dengan teman-teman yang lain seperti halnya sekarang silaturahmi kepada Papa Hasan Family. Jadi boyong semua keluarga ini untuk datang ke kota Jeddah. Yang biasanya coba sama teman-teman seperti Pak Barai atau Bung Hasibuan dan teman-teman yang lain, tapi sekarang boyong keluarga. Cari waktu ya untuk Cari waktu, bisa iya. refreshing Jadi sama betul, keluarga. sesibuk apapun kita dengan karir, dengan pekerjaan, tapi tidak lupa juga dengan keluarga. Jadi ini temu kangen sama kakaknya yang ada di Jeddah. Saya kira geret-geret koper juga. Kirain Kang Irlan mau pindah ke kota Mekah. Emang di Mekah? Oh, di Jeddah. Di Jeddah. Jadi memang benar kita sengaja bawa koper barang-barang banyak. Emang sekarang sudah punya Aulian kan, harus banyak juga ganti baju untuk Aulian. Jadi kita di Jeddah juga bukan cuma 1 sampai 2 hari, sampai beberapa hari di Jeddah. Kenapa nak? Karena kalau di Mekah itu Dek Irlan punya tanggung jawab kerjaan apa? Gitu di Mekah sepertinya di Mekah nggak ada juga. Ya terkecuali misalnya nanti kalau sudah benar-benar masuk jamaah atau kenapa nak? Atau apa gitu dengan tim saya di sana seperti Pak Balawi dan juga Bung Hasibuan, barulah kita ada ini lagi handball kemana gitu. Ini Aulia mohon maaf ya, sepertinya agak rewel karena nggak ada AC mungkin di sini. Iya benar. Jadi break dulu, kasih Break video dulu. bumi. Kita antar dulu Iya, ya. kasih dulu Silakan kominya. Mbak Fit dan Bapak Hasan ngobrol dulu, saya mau nganter Aulia. Ya. Karena di sini bukan cuma sama Aulia, ada Umi Aulia di belakang layar. Kita sambung lagi ya, mohon maaf. Nah, seperti ini kalau misalnya punya anak ya, buntut kan dia diajak soalnya buntutnya ini. Jadi agak dibilang keganggu enggak sih, emang Enggak. udah dia nggak paham apa-apa. Iya, namanya juga anak kecil dan juga ini vlog santai juga ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi itulah alasan saya kenapa boyong anak keluarga datang ke kota Jeddah bukan untuk pindah rumah, bukan. Adapun itu koper ya, namanya juga punya anak kecil ya. Kalau untuk kita sendiri mungkin seperti saya sama istri paling ganti baju cuma 1 ya. Tapi kalau anak kecil udah bentar-bentar kotor, bentar misalnya main di pasir atau di mana. Iya. Di sini kan ada pantai, ada apa, Betul. biar refreshing itu kan
mungkin satu hari aja kalau anak kecil ganti baju sampai 3-4 kali. Iya. Iya. Ini apa di Irland cowok juga tahu ya anak kecil. Karena memang kayaknya Aulian lebih nempel sama abinya. Iya benar, memang Aulian lebih nempel sama saya dibanding sama uminya. Padahal itu Ini kesehariannya sama ibunya. Keseharian sama ibunya. Jadi kalau misalnya saya mau pergi keluar rumah aja, udah ditungguin sama temen di bawah. Kalau misalnya Aulian gak diajak, nempel terus di betis ini. Nempel terus sampai teriak-teriak ya. Tapi kadang nggak tega juga untuk ditinggalkan. Makanya pernah ada di vlog saya waktu itu sempat Aulian dibawa adventure ke padang pasir. Waktu ada teman-teman seperti ada Kang Aman juga pernah ada di vlognya. Idai juga pernah jadi di dibawa? padang pasir. Dibawa. Iya. Karena emang Aulian itu kan nyusunya pakai susu kaleng. Iya. Jadi nggak terlalu ini dengan ibunya. Karena ada susu kalengnya. Bener. Kemana aja bisa dibawa. Kemana aja bisa dibawa. Enaknya itu susu kaleng itu gitu. Jadi tidak terlalu harus menggantungkan ke ibunya. Ke ibunya. Iya, betul. Nah Kang Irlan, Iya. kalau Kang Alman kan dari Jeddah, Mm-mm. sekarang pindah ke Mekah. Iya. Ada nggak keinginan Kang Irlan untuk dari Mekah mau pindah ke Jeddah? Sepertinya kita agak berat untuk meninggalkan Mekah ya. Iya. Ya, berat banget karena kenapa? Di sana kita sudah merasakan kenyamanan gitu, apalagi dekat dengan Masjidil Haram. Iya. Kalau kita misalnya ada masalah sedikit tinggal pergi ke Masjidil Haram, fokus berdoa, udah tenang lagi. Iya, Masya Ya. Allah, iya. Karena kenapa? Banyak sekali nih saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah rindu dengan Masjidil Haram. Nah, mumpung kita masih di sini di Arab Saudi, apalagi tinggal di kota Mekah. Jadi Iya. sangat mudah gitulah untuk bisa masuk. Tinggal daftar saja di aplikasi seperti aplikasi Etamarna, mau sholat ataupun mau umroh. Bisa juga umroh 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali. Iya. Nah kalau kemarin kan ada larangan itu untuk membawa anak kecil. Iya betul. Kang Irlan sekarang masih berlaku itu? Masih berlaku. Jadi untuk anak kecil di bawah usia 18 tahun ke bawah itu masih belum bisa untuk masuk ke Masjidil Haram. Meskipun di Bukan- pelataran juga? Di pelataran, kalau pelataran bisa, insya Allah. Oh, insya Kalau Allah, pelataran. di pelataran Tapi bisa. untuk sholat dibawa masuk ke masjid dan juga untuk umroh masih belum diperbolehkan. Ya maka dari itu ini udah bener-bener pengen banget untuk bawa Aulian Iya. atau umroh bareng dengan keluarga kecil. Iya betul sekali. Tapi insya Allah mudah-mudahan segera normal kembali agar bisa melaksanakan umroh Iya, bareng gitu. benar. Ya kebayang coba anak kecil ya sebesar Aulian yang mau belajar jalan tiba-tiba kita lihat menggunakan 2 helaikan ihram. Iya. Sangat gimana ya, momen yang sangat luar biasa itu. Iya. Ya mudah-mudahan lah pandemi ini segera sirna di muka bumi ini biar semuanya ini dunia normal seperti sedia kala. Iya. Amin. Karena ya Allah sekarang itu apa pergi keluar itu ada rasa khawatir, rasa takut ya akan virus. Memang tidak perlu ditakuti, cuman kan paling Betul. tidak kita harus berikhtiar. Berikhtiar, Iya. benar. Jadi ada perasaan was-was juga ketika keluar, jadi pulang rumah harus segala macam. Iya. Cuci tangan, Cuci bersih-bersih dan yang lainnya. Ini juga kan saya insya Allah tanggal 20 mau umroh juga. Umroh. Jumat yang akan datang ini. Saya nyoba daftarin Farid itu sama, kurang Nggak bisa. umur katanya. Iya, harus 18 tahun ke atas. Iya. Iya. Makanya Kak, biasanya kita umrohnya bareng Farid. Di tahun ini Farid nggak bisa ikut. Iya. Saya juga kadang kalau uminya Aulian umroh, saya ngasuh di pelataran haram kadang. Pernah juga sebelum Ramadan kemarin gantian gitu. Pertama kalau sholat juga kalau kita bareng-bareng ke Masjid Haram, kalau saya yang masuk, Umi Aulian yang nunggu di luar. Kalau Umi Aulian yang masuk, saya yang ngasuh di luar gitu. Jadi nggak bisa sama-sama untuk masuk. Kalau untuk sholat, ya. Iya. Umroh apalagi. Iya. Nah umroh harus daftar aplikasi. Nah kalau orang sholat itu masih aplikasi juga. Aplikasi juga. Iyo. Masih aplikasi. Iya. Jadi kalau seandainya saya sama suami sama anak, jadi suami yang harus menunggu di pelataran Harus itu gantian. harus itu juga aplikasi nunggu Kalau sholat atau untuk gimana di ya? pelatarannya enggak menggunakan aplikasi. Enggak usah. Mungkin kalau sholat bisa masuk anak kecil apa enggak ya? Anak kecil nggak bisa juga. Oh nggak bisa juga Iya. ya? Cuman kalau di pelataran mungkin ya. Di pelataran insya Allah Kalau bisa. pelataran mungkin juga nggak usah daftar bisa Mbak. Mungkin ya. Iya, di pelataran insya Allah bisa. Karena sekarang juga kan sudah mulai rame jamaah dari luar Saudi Arabia, jadi warga asing juga sudah bisa masuk. Karena setiap hari itu sudah diperbolehkan untuk jamaah umroh, kuotanya 60.000 jamaah tiap hari. Itu tiap hari ya. Tiap hari Oh, itu untuk bisa mudah-mudahan melaksanakan ya. umroh. Mudah-mudahan
sedikit Ya, demi iya. sedikit bisa normal seperti biasa lagi. Iya. Dan mudah-mudahan Indonesia segera Iya. pulih kembali Segera ya. dibuka Ah, ya. agar bisa ya Allah, kasihan jemaah Indonesia. Sebenarnya bisa juga berkesempatan untuk warga negara Indonesia bisa melaksanakan umroh, tapi banyak sekali syaratnya. Di antaranya harus benar vaksin yang diterima oleh Saudi Arabia, 2 kali vaksin ya. Kan di Indonesia kebanyakan yang vaksin Sinovac. Di sini kan nggak diterima, harus AstraZeneca atau Moderna atau Pfizer dan satu lagi apa ya? Lupa, mungkin teman-teman yang ingat silakan komen. Kemudian nggak bisa langsung Ke Arab Saudi. direct ke Arab Saudi, harus melalui negara yang lain yang Transit ya. harus transit dan juga dikarantina selama 14 hari. Nah, pertanyaannya 14 hari itu transit di negara orang Iya. itu menggunakan biaya siapa? Menggunakan biaya sendiri. Oh. Iya. Jadi- Minimalnya paling murah untuk biaya ini aja, Untuk biaya karantina? karantina 20 juta. Paling murah itu. Mungkin ini nggak jadi Pak Fit, Untuk anak satu saya. orang ya. Untuk 1 orang. Anak saya itu sebenarnya udah daftar. Iya. Tahun kemarin itu pas mau berangkat, Hmm. tanggal 29 itu langsung lockdown. Oh iya, saya juga ada rencana sih pengen berangkatin orang tua lagi, Iya. insya Allah kalau sudah normal seperti Normal. biasa lagi ya. Tapi untuk saat ini kan Masih ada masih juga. iya, masih Capek di agak jalan. ini, capek di jalan, persyaratannya juga masih apa ya, masih ribet ya Ribet, istilahnya. iya. Meskipun berangkat dari sana dari Indonesia nggak bisa langsung ketemu, di Iya, karantina dulu gitu kan. Dan setelah lolos karantina di negara apa ya, Iya, tadi di transit, negara ketiga. nanti ke Jeddah itu di Jeddah masih karantina lagi kan ya? Kalau udah Iya. karantina enggak bisa langsung masuk ke Mekah. Iya, Gitu. seperti itu. Jadi intinya masih apa? Banyak dua minggu itu Iya, 2 minggu lah. dalam keadaan benar-benar fit ya. Bener-bener fit ya, Normal. bener-bener normal, bener-bener sehat gitu, Iya. tidak ada apa namanya terkendala lah Iya. dengan pandemi virus corona. Jadi Seperti biar itu. apa badan itu Benar-benar udah- fit normal gitu ya untuk Iya. melaksanakan. Tapi kalau ibadah. usia maksimal untuk umroh ini nggak dibatasi, mau usia 60 atau berapa gitu sampai ke atas ya, nggak dibatasi. dari usia berapa itu anak 18 kecil? sampai ke atas. Atasnya berapa mungkin mau 70 kalau masih mampu. Iya, yang penting bukan ke bawah 18. Ke bawah ya. Mm-mm. Mungkin yang usia minimal itu mungkin sensitif dengan itu ya, dengan rentan ini, Iya, dengan betul. pandemik ini. Maka dari itu pemerintah Arab Saudi memberikan peraturan seperti itu. Iya Iya. benar. Kadang kalau bawa aulian juga keluar rumah ini agak khawatir sebenarnya. Iya. Ditambah lagi aulian Jelas, belum ya. bisa di masker lagi. Masih Makanya teman-teman yang banyak yang komen juga itu kenapa orang tuanya di masker, Anaknya tapi enggak. anaknya enggak di masker. Betul. Alasannya seperti itu. Ya karena anak kecil dipakein topi aja dibuka, Dibuka, apalagi masker. iya. Bener. Bahaya juga kalau misalnya pakai masker. Pastinya pengap dan juga nanti bukan takut sama corona. Malah anaknya yang pengap. Iya. Jadi itulah alasan saya kenapa boyong anak istri Jeddah. untuk ke kota Jeddah, bawa koper juga, orang banyak. Jadi untuk tujuannya silaturahmi dengan saudara di sini, Iya. dengan teteh lah. Iya, ini. Dengan teteh mumpung masih ada waktu libur, Iya, betul. sampai berapa hari? 2 hari sampai 3 hari lah. Insya Allah Setelah 1 itu. minggu juga nggak apa-apa kan nggak ada tanggungan di Jeddah, di Mekah. Kalau saya nggak apa-apa, cuman yang kerja di sini si teteh itu Iya. yang masuk lagi. Kalau saya nggak apa-apa, nggak ada beban apa-apa. Sebenarnya nggak ganggu sih, waktu saya kerja ya saya kerja sampean di rumah. Gitu. Tapi kan nggak enak juga kalau numpang terus. Iya. Ya, jadi alhamdulillah ya ada kesempatan Kang Irlan ngajak keluarga meskipun sambil ngevlog Iya. juga bisa membawa istri dan anak juga jalan-jalan. Alhamdulillah. Masya Allah. Karena intinya nomor 1 itu keluarga. Keluarga juga, Jadi iya. harus ada waktu meskipun Iya. sesibuk apapun Sesibuk kita apapun, tuh harus iya. menyempatkan menyempatkan untuk waktu. keluarga. Betul. Seperti halnya Mbak Pit juga ini kemana-mana Iya. kayaknya dengan keluarga terus ya. Iya, Kompak harus. banget ini. Bahkan kameramennya juga ini suaminya. kalau suaminya yang jalan di Jeddah itu Iya. banyak yang ini nanti ada polisi tidur. polisi juga. Ketawa di belakang Takut layar ya. nyangkut, nanti kalau ngetok pintu Kakak Hasan buka bukan Mbak Pit gimana saya? Iya. Takut laku 2 kali dia. Takut laku 2 kali katanya. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kang Irlan ya, Ya, udah sama-sama. bisa ngobrol santai, Ya. silaturahmi bareng. Mudah-mudahan channelnya Kang Irlan tambah.
Amin Wow. ya rabbal Dan channelnya alamin. Mbak Fitria juga dan Iya. Fafa Hasan Family juga. Iya, jadi biar kecipratan juga subscribernya Kang Irlan. Iya, Mampir, iya, mampir. makanya, Dan untuk- jangan lupa juga di belakang layar ada Lode Jetbar. Muncul dulu Mbak, biar teman-teman tahu, muncul dulu sebentar. Sini. Nah, ini dia. Yang sudah tidak asing lagi. Lode Jetbar. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dari Mekah ya, perjalanan kurang lebih 1,5 jam untuk silaturahmi ke sini dan diterima dengan baik oleh mbak-mbak ini, mbak dan teteh ya. Kalau ini kan mbak nyebutnya, kalau ini teteh kan orang Sunda. Diterima dengan baik dan juga jamuannya luar biasa, masya Allah, jazakallah khair. Mudah-mudahan ditambah rezekinya dengan rezeki yang berkah, yang halal ya, mudah-mudahan. Sama-sama semuanya, Dan insya insya Allah nanti channelnya bisa lebih maju lagi, berkembang lagi, jangkauan penonton viewer semakin banyak insya Allah. Pokoknya tetap semangat untuk channelnya Papa Hasan Family, Fitria Denapa dan juga Lode Jetbar. Amin. Iya. Oke, terima kasih ya. Mungkin Iya. hanya ini video dari kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat bisa di-share ke sosial media kalian. Iya. Oke, dari kediamannya Lode Jetbar, Fitria Denapa, Papa Hasan Dan Kang Irlan. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.